Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin yang kami hormati, Ibu Khotimatus Sholihah MPDI selaku dosen mata kuliah perkembangan psikologi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan aktivitas kita. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Ketiga kalinya di sini saya akan mencoba menyampaikan tugas yang Ibu amanatkan kepada kami, yaitu tugas menyeleksi dari beberapa teori perkembangan psikologi yang menurut kami bagus ya. Namun sebelumnya perkenalkanlah dulu, saya atas nama Ahmad Khairul Huda dari mahasiswa Madin. Yang pertama adalah sebagian dari teori dalam psikologi pendidikan. Jadi dalam teori dalam psikologi pendidikan itu sangat banyak sekali. Sebagian dari itu akan kami jelaskan. Yang pertama ada teori behaviorisme, yang kedua kognitivisme dan humanisme. Teori behaviorisme adalah teori yang menempatkan bahwa belajar merupakan proses pembentukan keterkaitan antara stimulus dan rangsangan. Jadi stimulus itu merupakan sesuatu yang pengaruh dari luar. Kemudian ada yang namanya rangsangan. Rangsangan itu merupakan perilaku yang dimiliki oleh peserta didik karena ada stimulus yang diterima tadi. Jadi ada dua hal yang memang harus dipegang dari teori behaviorisme, yaitu stimulus dan rangsangan. Teori ini menempatkan individu sebagai pribadi yang pasif. Jadi seorang peserta didik itu dianggap sebagai pribadi yang pasif, dalam artian segala bentuk sifat perilaku itu nanti akan dipengaruhi oleh si guru tersebut. Jadi anggap saja si peserta didik ini tidak mengetahui apa-apa. Kemudian dengan menggunakan teori behaviorisme, peserta didik ini akan digiring untuk mengikuti apa yang diperintahkan dan juga diinstruksikan oleh guru tersebut. Respon atau perilaku terjadi karena adanya pelatihan dan pembiasaan. Jadi respon atau sesuatu yang diterima oleh peserta didik itu terjadi atau tercipta karena adanya pelatihan dan pembiasaan. Jadi dalam teori behaviorisme itu dibutuhkan yang namanya pembiasaan dan pelatihan, sehingga terjadilah perilaku yang dilaksanakan secara terus-menerus dan menjadikan kebiasaan. Dari kebiasaan itu akan menjadi adat. Tingkah laku yang ditunjukkan oleh peserta didik merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Jadi nanti akan muncul tingkah laku, yaitu baik dan buruknya seorang peserta didik jika dibenturkan dengan teori behaviorisme. Itu yang akan muncul tingkah laku. Jika dalam suatu lembaga diterapkan kebiasaan atau pelatihan yang positif,
maka yang terjadi adalah siswa yang berperilaku baik. Seperti di dalam suatu sekolah, sebelum memulai pelajaran itu diawali dengan membaca surat Fatihah, dilanjutkan dengan lalaran membaca surat-surat pendek. Itu merupakan salah satu daripada contoh teori behaviorisme yang dipraktikkan dalam dunia pendidikan. Selanjutnya adalah teori kognitivisme. Teori ini mengutamakan bagaimana cara mengembangkan fungsi kognitif individu sehingga belajar menjadi maksimal. Pada teori ini, peserta didik dilatih untuk berpikir secara cerdik dan menyelesaikan masalahnya dan menggali pengetahuannya sendiri. Kita tahu bahwa teori kognitivisme, kognisi ya, itu hubungannya dengan pikiran. Jadi dalam teori ini itu peserta didik itu dilatih untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti contoh begini, misalnya guru menjelaskan tentang materi tentang bunga beserta dengan unsur-unsur yang ada di dalam bunga. Kemudian siswa tersebut nanti diperintahkan untuk mencari bunga yang lain, ya. Kemudian disuruh menerangkan. Nah, itu teori kognitivisme. Dan tidak semua siswa itu bisa diterapkan dalam teori kognitivisme. Selanjutnya adalah teori humanisme. Teori ini menjelaskan bahwa apa yang ingin dipelajari, mengusahakan dan menilai proses pembelajarannya sendiri, sehingga diperlukan motivasi dari peserta didik itu sendiri. Seorang individu dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya, atau bisa dikatakan memanusiakan manusia. Jadi teori humanisme adalah teori yang memanusiakan manusia. Jadi di sini penekanannya pada si guru tersebut. Guru harus bisa mengetahui pribadi dari siswa masing-masing, tahu karakternya. Oh, apa yang dibutuhkan oleh siswa ini, ya. Siswa ini kesulitan dalam hal apa, misalnya dalam tugas kelompok atau pribadi dia tidak paham, maka yang di sini yang berperan aktif adalah seorang guru. Nanti setelah ini kami jelaskan. Ya, pandangan kami tentang teori, ya. Pada dasarnya tidak ada teori yang salah. Nah, pada dasarnya tidak ada teori yang salah. Semua teori itu dianggap benar. Semua benar tergantung dengan kebutuhannya masing-masing. Teori memiliki sifat fana, dalam artian tidak kekal, dapat digantikan dengan teori yang lain. Setiap teori memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Tentunya akan lebih baik jika seorang pendidik dapat mengkombinasikan setiap teori belajar yang ada dan dibutuhkan. Dengan dalih menciptakan pembelajaran yang bermakna, maka dengan mengambil segi positifnya dari satu teori dengan teori yang lainnya, maka pembelajaran akan tercapai dengan efektif. Jadi di antara banyak teori yang lain atau teori yang kami jelaskan tadi, itu semuanya tidak ada yang salah, tergantung dengan kondisinya masing-masing. Kondisinya siswa masing-masing. Jika memang yang dihadapi itu adalah siswa-siswa yang cerdas, maka bisa digunakan dengan menggunakan teori kognitivisme. Namun ada juga yang siswa yang kurang atau dalam hal akademiknya kurang, maka bisa menggunakan teori-teori yang lainnya seperti teori behaviorisme atau humanisme. Jadi kita ketahui bahwa di dalam satu kelas itu guru pasti mengajar siswa itu secara berbeda-beda. Siswa yang dihadapi itu berbeda-beda. Tidak mungkin satu guru itu mengajari siswa dengan kemampuan berpikir yang sama. Selanjutnya,
Nah, dari beberapa teori tersebut kita ambil keunggulannya ya. Jadi teori antara behaviorisme, terus eh, kognitivisme dan humanisme itu bagusnya digunakan dalam hal apa saja. Nanti kita bisa mengkombinasikan dari beberapa teori tersebut ya. Yang pertama, teori behaviorisme bagus digunakan dalam hal apa saja sih? Pertama, kemampuan yang sifatnya adalah praktis dan pembiasaan yang meliputi kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleksi, dan daya tahan. Hal ini dapat dipraktikkan dalam pembelajaran yang sifatnya adalah pembiasaan, seperti pembiasaan akhlak, pembiasaan ibadah, pembelajaran hafalan Al-Quran, dan materi ekstrakurikuler. Jadi teori behaviorisme ini bagus digunakan dalam hal-hal yang sifatnya adalah kebiasaan. Contohnya dalam hal kita membiasakan anak untuk berakhlak yang mulia. Misalnya apabila apa ya, misalnya mengajarkan untuk selalu berdisiplin. Nah, sini juga dalam teori behaviorisme itu ada yang namanya reward and punishment ya. Reward dan punishment. Reward itu apa ya, penghargaan. Kalau punishment itu sanksi. Jadi dalam hal melakukan teori ini, jika ada peserta didik yang dapat melakukan atau melaksanakan sesuatu itu dengan baik, maka dia akan mendapatkan reward atau penghargaan. Seperti ada seseorang siswa yang punya hafalan Al-Quran satu juz atau juz 30, maka dia akan mendapatkan hadiah dari wali kelasnya. Begitu juga dalam pembelajaran akhlak ya. Seperti di sekolah kami dulu itu diterapkan yang namanya buku pribadi ya. Buku pribadi itu buku yang isinya adalah peraturan-peraturan. Bagi yang melanggar dia akan mendapatkan skor sekian. Nah, skor batas akhir itu adalah 100. Jika sampai 100 maka dia akan dikeluarkan dari sekolah. Dalam 1 tahun itu pasti ada anak-anak yang berprestasi. Seperti gini. Tanpa skor, dalam 1 tahun itu dia tanpa skor, maka dia akan mendapatkan reward. Reward inilah salah satu contoh daripada pembelajaran akhlak. Siswa dituntut dalam buku pribadi itu, siswa dituntut untuk apa? Disiplin dalam berpakaian, misalnya memakai sapu, memakai kaos kaki, disiplin dalam mengerjakan tugas. Kalau memang ada PR harus dikerjakan dengan baik. Jika tidak dikerjakan maka akan mendapatkan skor dari guru yang mengajar tadi. Kemudian atau dalam hal materi ekstrakurikuler ya. Ya, itu sangat penting sekali. Karena pada dasarnya siswa itu punya kelebihan masing-masing ya. Ada yang kelebihannya dalam hal kognisi atau pemahaman, dan juga dalam bidang skill ekstrakurikuler. Di salah satu sekolah itu ada salah satu kelas siswa kelas kami itu, siswanya itu kalau dalam hal akademik itu tidak segitu nyambung, tapi kalau dalam ekstrakurikuler dia itu cukup cukup mumpuni ya. Sampai dia itu pernah menjuarai juara 2 di tingkat kabupaten itu. Jadi dalam teori behaviorisme ini juga dibutuhkan dalam pemberian materi ekstrakurikuler. Selanjutnya, teori behaviorisme itu bagus dalam hal apa? Membawa siswa untuk berpikir linier. Dalam artian gini, siswa-siswa yang pemahamannya tidak segitu mendalam, artinya
kemampuan berpikirnya berbeda dengan yang lainnya, daya tangkapnya berbeda, itu bisa paham jika siswa tersebut diajak untuk berpikir linear atau secara terus menerus. Contohnya dalam pembelajaran Al-Quran, jika terus menerus mereka diajari untuk apa yo, untuk dikasih materi tersebut seperti materi tajwid, mereka secara tidak langsung akan paham sendiri, hafal sendiri, karena dilakukan secara terus menerus. 3. Membawa siswa menuju atau mencapai target tertentu. Dan ini akibatnya jika suatu pembelajaran dilakukan secara terus menerus atau sifatnya drill, maka akan tercapai target tertentu. Fakta yang terjadi adalah di lembaga pendidikan Al-Quran ya biasanya ya, yang menggunakan metode yang menuntut siswa untuk hafal. Siswa di situ tidak disuruh menghafalkan, tapi cuma materi-materinya dibaca secara terus-menerus dan dikasih waktu. Misalnya untuk materi tajwid itu waktunya 10 menit, 5 menit baca. Materi korek 10 menit. Mereka nggak usah menghafalkan, secara nggak langsung akan hafal sendiri. Seperti itu. Teori behaviorisme ini cocok bagi mereka yang memiliki kemampuan berpikir standar ya. Yang kedua, teori kognitivisme bagus jika digunakan dalam hal yang pertama, dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Jadi khusus bagi mereka-mereka yang memiliki pola pikir atau kognisi yang bagus, maka teori ini sangat cocok. 2. Dapat mempelajari materi yang rumit untuk menemukan solusi dan menciptakan kreasi atau ide baru. Jadi siswa-siswa yang punya kelebihan dalam berpikir, ketika ditemukan masalah dia akan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, bahkan menemukan ide-ide yang baru. 2. Dapat membentuk guru dalam mengenal siswa secara individu sehingga dapat mengembangkan kemampuan siswa. 3. Dapat melihat tingkat perkembangan kognitif manusia mulai dari bayi hingga dewasa, sehingga memudahkan untuk memilih pelajaran yang tepat bagi anak usia tertentu. Jadi untuk yang nomor 3 dan 4 ini manfaatnya untuk guru sendiri, dan yang nomor 1 dan 2 itu untuk siswa. Jadi teori kognitivisme itu khusus untuk bagi seseorang siswa yang mana jika dia memiliki kelebihan dalam berpikir itu bagus sekali. Kalau siswanya pintar, maka dia akan melebihi daripada teman-temannya, hafalannya jauh gitu, seperti itu ya, karena yang dipakai adalah pemahaman. Selanjutnya yang terakhir adalah teori humanisme. Teori humanisme itu teori yang bagus dalam hal apa saja sih? Bagi guru yang peka terhadap siswa yang kurang percaya diri dalam belajar, sehingga guru akan memberikan motivasi. Pertama, dalam teori humanisme ini guru harus memiliki sifat peka terhadap siswa. Dari sekian banyak siswa, guru itu harus tahu karakternya masing-masing. Oh, anak ini itu kurang percaya diri dalam pelajaran ini, maka harus saya dekati dan diberikan motivasi serta dorongan. Yang kedua, guru yang mengetahui sifat-sifat siswa. Jadi tidak semua siswa itu memiliki sifat yang sama ya. Jangan siswa ya, orang-orang yang sudah dewasa sudah berbeda. Jadi bagaimana cara mendekati siswa tersebut? Ada siswa yang kalau diberitahu di depan secara umum dia cenderung akan malu, maka cara pendekatannya adalah secara face to face atau empat mata. Terus yang ketiga adalah bagus jika digunakan bagi guru yang bisa menjadi fasilitator dan mengarahkan dalam memperoleh referensi untuk belajar. Jadi setiap siswa itu kan berbeda, mungkin ada kesulitan, maka disinilah fungsi guru sebagai fasilitator yang kemudian mengarahkan siswa. Oh, yang saya butuhkan adalah
ini. Kondisi itu sebagai penyemangat supaya siswanya semangat dalam belajar. Selanjutnya, guru yang ringan tangan dalam memberikan bantuan menjelaskan tugas dan sifatnya individual atau kelompok. Jadi yang ini guru yang ringan tangan atau apa ya istilahnya peka ya, sama hampir sama sih dengan peka sama ringan tangan. Memberikan bantuan, menjelaskan kepada siswa, oh tugas sampean ini, kesulitannya di mana, langsung dijelaskan secara individual ya. Butuh adanya pendekatan seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang kelima adalah guru yang memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk membaur dengan siswa. Tujuannya agar sebagai pembimbing ya. Daripada teori yang terakhir ini, guru memiliki keterampilan komunikasi. Jadi komunikasi yang baik itu sangat diperlukan dalam teori ini, sehingga apa ya, peserta didik yang mungkin malu dalam menjelaskan sesuatu bertanya kepada guru, karena memang guru itu mencoba untuk membaur dan mendekati siswa, maka siswa tersebut tidak akan takut kepada guru, bahkan dia akan berani untuk bertanya dan mengutarakan apa permasalahan yang dihadapi selama pelajaran tersebut. Pada dasarnya semua teori itu benar dan baik melihat bagaimana kondisi-kondisi atau medan yang dihadapi. Jika memang yang dihadapi adalah siswa-siswa yang memiliki kelebihan dalam berpikir, maka teori kognitivisme itu cocok untuk digunakan dalam hal itu. Adapun bagi mereka yang memiliki kekurangan dalam berpikir, itu cocok menggunakan teori behaviorisme ya. Adapun untuk teori humanisme itu cocok bagi bagi guru-guru yang memiliki sifat-sifat peduli terhadap siswanya. Dan dari teori humanisme ini tadi, guru akan tahu perilaku siswa atau potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa, dan guru yang menggunakan teori ini akan mengarahkan siswa tersebut, oh zaman cocoknya itu ikuti kegiatan ini, mengikuti ekstra ini. Jadi semuanya teori itu kami anggap baik ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk memenuhi kewajiban kami dalam memenuhi tugas UAS mata kuliah perkembangan psikologi. Sekian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.